Daripada kita selalu berasa, enggak memang gue bener gitu, selalu bener, enggak begitu. Yang bikin saya mulai diversifikasi waktu saya semakin wise, saya merasa bahwa wah sebenarnya dulu ini saya ngambil risiko terlalu gila-gilaan sih. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang diversifikasi, cara diversifikasi yang benar dan gimana menentukan suatu saham wajib exit, buy, atau hold, kalau misalnya itu udah dijawab. Mendingan ya itu deh kalau gitu. Yang cara diversifikasi yang benar kayak gimana? Kayak saya bilang tadi ya kan, pertama-tama dari sisi aset kelasnya kita harus pikirin, ya kan. Aset kelasnya yang kita mau main ini apa aja? Apakah saham semua? Apakah kripto semua? Apakah emas semua? Apa gimana gitu loh, ya kan. Tapi kalau dalam konsep hidup saya, kalau saya boleh cerita balik ke penonton semuanya, waktu saya mulai punya duit, hal pertama yang saya diversifikasi adalah saya beli asuransi loh, buat keluarga saya, untuk make sure kalau sampai terjadi apa-apa sama saya, ya karena ini bisa stres kan, toto kena serangan jantung gitu kan, wah, repot nih, anak-anak masih kecil-kecil semua ya kan. Saya make sure saya punya asuransi untuk anak-anak saya, cukup untuk nyekolahin mereka sampai selesai kuliah, gitu loh. Itu salah satu form of diversification menurut saya. Ya kan? Jadi kita jangan ngegaspol di satu aset kelas aja gitu loh. Harus kita pikirin macam-macam. Nah, pertanyaan kayak gini ya, misalnya kalau misalnya asuransi, misalnya kalau misalnya punya, let's say, udah nyampe 2 juta dolar, 3 juta dolar gitu. Sebenarnya tanpa asuransi pun anak udah bisa tetap sekolah. Misalnya kayak if something happen gitu kan. Nah, kenapa masih merasa butuh? Karena kan yang namanya portfolio kita udah nyampe 2-3 juta dolar, tapi itu kan mark to market. Belum terrealisasi semua kan. Belum kita take profit semua, belum kita jadiin cash. Masih kita gulung terus kan. Anything can happen. Ya kan?